Nurhaliza. Di sini saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai kode etik, etika, etike, dan norma. Nah, di dalam bab ini ada dua subbab. Yang pertama saya akan membahas tentang etika, etika, norma, dan akhlak. Secara etimologi kebahasaan, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Dalam bentuk tunggal, ethos bermakna tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taet berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan etika dibedakan dalam 3 pengertian utama, yakni ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkembang dengan akhlak, dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Antara etika dan etika memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah etika dan etika bertalian dengan tindakan dan perilaku manusia. Etika dan etika mengatur perilaku manusia secara normatif. Perbedaan antara etika dan etika seperti dikatakan oleh Darmo Diharjo dan Siddhartha adalah pertama, etika berkaitan dengan cara perbuatan yang harus dilakukan seseorang atau kelompok tertentu, sedangkan etika memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Dalam kaitannya antara etika dan etika ini, menuliskan bahwa kerap kali dua istilah ini dicampur padukan, padahal perbedaan di antara keduanya sangat hakiki. Etika berarti moral dan etika berarti sopan santun. Sedangkan norma merupakan perilaku standar yang disetujui bersama oleh anggota kelompok dan anggota kelompok itu diharapkan akan mematuhinya. Sebagai tingkah laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan disetujui oleh sebagian besar anggota masyarakat tentang layak atau tidak layaknya suatu tingkah laku. Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan bagi anggota masyarakat dalam menghadapi keadaan tertentu. Sedangkan akhlak lebih menitik beratkan pada baik buruknya tingkah laku dan tindakan manusia serta kewajiban dan tanggung jawab. Bagian yang kedua yaitu tentang kode etik dan profesionalisme guru. Profesi guru pada masa lalu identik dengan suatu pekerjaan yang kurang diminati dan cenderung terpinggirkan. Hanya orang tua dan anaknya yang berlatar belakang sosial ekonomi yang menengah ke bawah umumnya berkeinginan agar anak-anaknya kelak menjadi guru. Hal itu sangat bertalian dengan rendahnya penghargaan terhadap profesi ini. Mulai dari kesejahteraan, lingkungan kerja yang buruk, dan lainnya. Tidak sedikit pula para guru pada waktu itu harus mencari pekerjaan sambilan guna memperoleh pendapatan tambahan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan dalam hampir 10 tahun selanjutnya profesi guru ini mulai diminati kalangan menengah yang berlatar belakang sosial ekonomi yang lebih baik, terutama setelah diterapkannya pelaksanaan sertifikasi guru yang berimplementasi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Profesional berasal dari kata profesi yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut. Pendidikan lebih lanjut ini terutama bertalian dengan bidang sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat. Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangkannya tersebut terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Profesi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu professues yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Secara historis, pemakaian istilah ini bahwa seseorang yang memiliki profesi berarti adanya ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dipandang oleh menodai kesucian profesi tersebut. Artinya kesucian profesi itu perlu dipertahankan dan yang sangat bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. Pentingnya juga bagi guru untuk menjaga kesucian dan kemuliaannya karena profesi ini lagaknya relevan dengan pendapat Suparian.
bahwa profesi merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Suatu aspek terpenting dari proses pembelajaran adalah kualitas pendidik atau gurunya. Maka dari itu kita harus menjaga kesucian dan kemuliaan profesi kita. Hal ini jelas bahwa seorang guru profesional merupakan seorang yang dipandang kompeten dan profesional. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.